Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 itu. Ada yang beranggotakan ada Naban, Kumara, Diandra, Sepabai, saya sendiri yaitu Agil dan Wafiko. Next. Ya, gampang. Oke. Topik yang kami ambil yaitu peningkatan efektivitas sistem informasi di Dekanat FAS UAD melalui audit ITIL Framework. Next. Nah, berikut adalah tabel pembahasan yang kami presentasikan. Next. Oke, langsung saja pada bab pendahuluan. Di sini dijelaskan yaitu pengolahan sistem informasi yang efektif menjadi kebutuhan utama bagi dekanat Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan untuk mendukung layanan akademik dan administrasi. Namun, tantangan seperti gangguan layanan dan ketidaksesuaian teknologi sering menghambat operasional. Kami melakukan pengauditan menggunakan ITAL Framework dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem informasi, memastikan keselarasan dengan visi fakultas, dan mendukung transformasi digital. Di sini juga ada ruang lingkup audit, ada empat, yaitu proses layanan TIK, kepatuhan ITAL, sumber daya TIK, dan yang terakhir itu ada hubungan pemangku kepentingan. Nah, metode yang kami lakukan yaitu ada observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan analisis website. Next. Nah, framework yang kami gunakan tadi sempat juga saya sebutkan yaitu ATAL. Nah, yaitu untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan mendukung tujuan organisasi. Terus ada juga beberapa alasan yaitu why atau mengapa, yaitu untuk mendukung operasional fast dengan pendekatan sistematis dan relevan. Dan apa itu what? Yaitu untuk mengoptimalkan layanan TI melalui manajemen insiden, kapasitas, dan perubahan. Dan juga how atau bagaimana, yaitu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Nah, juga ada cara kerja framework, ini menggunakan life cycle, ada 5. Yang pertama itu service strategi, service design, service transition, service operation, dan yang terakhir adalah continual service improvement. Next. Nih, pada bab topologi sistem dan perencanaan bisa dilihat ada sebuah Cisco pada gambar, yaitu ada Cisco switch-nya itu ditemukan ini sebagai penghubung perangkat lokal seperti komputer dan printer ke jaringan kampus. Terus juga di sini kami udah melakukan audit itu ada dua website, yaitu website FAST dan juga FAST Dashboard. Next. Nah, di sini kami menemukan evidence perencanaan, yaitu visi, misi, dan tujuan. Ini juga bisa ditemukan pada website FAS. Next. Nah, di sini bisa dilihat juga ada desain topologi jaringan dan tata letak ruangan. Dijelaskan juga jaringan utama ditarik dari Biro Sistem Informasi yaitu BSI WAD yang bertindak sebagai pusat distribusi, yaitu sebagai core network. Jaringan ditarik menggunakan fiber optik untuk koneksi antar gedung, dan kemudian di gedung 4 kabel fiber optik terhubung ke switch lokal. Juga kemudian perangkat Cisco. Dari switch ini jaringan distribusikan lebih lanjut ke berbagai area di dalam gedung termasuk dekanat FAS UAD. Sistem informasi utama seperti FAS dashboard hanya dapat diakses melalui jaringan WiFi UAD. Nah, pada ruangan dekanat FAS ini terdiri dari ruang dekan, dua ruang wakil dekan, ruang rapat, serta ruang tamu dengan area administrasi. Infrastruktur TI ini juga mencakup Cisco Switch dan 3 komputer. Servis fakultas dikelola secara terpusat oleh beasiswa. Oke, next. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan, dipresentasikan oleh rekan saya itu Kumara. Oke. Selanjutnya ada temuan masalah. Temuan masalah ini kita temukan ketika kita sedang menganalisis website dari FAS UAD. Nah, temuan masalah yang pertama yaitu respon time. Respon time yang dibutuhkan sistem untuk memulai respon permintaan pengguna seperti saat berpindah halaman di web FAS yang terkadang memerlukan waktu yang lama. Nah, respon time yang lama ini kadang mengganggu aktivitas kita ketika kita sedang ingin menggunakan web fast tersebut. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu loading time. Yaitu loading time yang diperlukan untuk memuat semua elemen halaman hingga siap digunakan. Yang bisa lama pada halaman dengan banyak yang gambar yang besar. Oke, next.
Selanjutnya ada temuan masalah yang ketiga yaitu dalam web page itu terdapat beberapa link yang akan mengarahkan kita ke entah ke website lain ataupun ke dokumen yang disediakan. Tetapi beberapa link di website juga tidak dapat diakses karena alasan akses atau kendala lainnya. Next. Selanjutnya ini ada proses bisnis. Proses bisnis yang kami ambil hanya 5 dari BPMN, yaitu diantaranya yaitu pendedaran, cuti akademik, yudisium, legalisir onan, dan legalisir offline. Dibuat secara detail untuk menemukan potensi masalah dan rekomendasi perbaikan bisnis. Oke, yang pertama di sini ada BPMN pendedaran. Di situ ada dua role dengan aktivitasnya ini. Dan yang kedua, BPMN cuti akademik dengan tiga role yang ada dan juga aktivitasnya. Segala aktivitas ini kita cari dari wawancara dan juga dari analisis website. Next, ya. Oke. Selanjutnya ada BPMN Yudisium dengan 1, 2, 3, 4, 5 role dengan proses bisnis yang agak sedikit rumit untuk pelaksanaan yudisium. Yang kedua ada BPMN legalisir online dan juga legalisir offline. Legalisir online di sini itu untuk digunakan untuk mahasiswa yang mungkin sudah alumni yang berada di luar Jawa. Nah, bisa digunakan ini. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk pengembangan sistem web PAS itu dapat dari awalnya untuk FMIPA berdiri tahun 1994 berubah menjadi pada tahun 2019 dan FAS memiliki 4 program studi seperti biologi, fisika, matematika, dan sistem informasi dan juga menampilkan riwayat dosen yang mencakup gelar, pengalaman, dan publikasi mereka di bidang akademik. Dan untuk fitur utama di sistem webpass, terdapat juga beranda seperti informasi, fakultas, agenda, prestasi, pengumuman, dan beasiswa. Dan juga profil PAS yang mencakup sejarah, tujuan, dan FAQ. Dan program studi, dan untuk program studi terdapat profil dan visi misi program studi masing-masing. Dan untuk penjaminan mutu, terdapat sistem penjaminan mutu di fakultas. Dan untuk publikasi dosen, terdapat daftar publikasi dosen. Dan untuk kerjasama, rekap kerjasama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Dan juga layanan fakultas meng, meng, dan untuk fakultas informasi layanan akademik, administrasi, dan legalisir. Dan juga alumni, info lowongan kerja, dan alumni. Dan untuk download dokumen, nanti untuk menyediakan kebutuhan administrasi mahasiswa di link dokumen yang bisa diunduh secara mandiri. Next. Dan untuk arsitektur sistemnya, itu dapat di bagian front-end menggunakan jQuery, isotype, dan media element JS. Dan untuk back-end, WordPress, PHP, dan Ing. Maaf, Nginx. Dan untuk database, kita menggunakan MySQL, dan untuk keamanan dan SEO, menggunakan Recepta, Yosan SEO, dan Google Analytics. Dan untuk tantangan solusi, seperti performa, optimasi dengan Nginx, dan untuk multibahasa, GT Translate, dan untuk scaling, menggunakan Redux dan MySQL. Dari keunggulan sistem, seperti integrasi data, berhubungan dengan Google Service dan media sosial. Dan untuk responsif, menggunakan teknologi dinamis seperti Bootstrap. Dan untuk keamanan, perlindungan dengan Nginx dan Recepta. Dan selanjutnya, roadmap pengembangan web class. Ini dapat seperti dua gambar di atas. Dan untuk fokus penelitian, kita menggunakan big data, materi maju, energi, dan lingkungan, dan kesehatan TEK. Dan untuk pengabdian masyarakat, menggunakan sosialisasi teknologi, introduksi teknologi, dan peningkatan kapasitas keilmuan. Dan untuk penjaminan mutu pada webpass,
mencakup kategori dokumen yang relevan untuk mengelola kualitas pendidikan dan pelayanan di fakultas. Dan untuk kerjasama di Webpas, terdapat lembaga mitra seperti Universitas Malaysia Terenggu, dan untuk tingkat kerjasama terdapat tingkat kerjasama seperti lokal, nasional, dan internasional. Dan dokumen yang kerjasama seperti dokumen resmi kerjasama yang sudah diterbitkan dari Webpas, dan untuk implementasi kegiatan seperti kuliah umum dan seminar. Dan untuk terakhir, bukti kegiatan dokumen bukti pelaksanaan yang dapat dilihat di Webpas yang sudah diterbitkan secara resmi. Selanjutnya bisa untuk Mbak Fikoh untuk presentasi selanjutnya. Selanjutnya ada pengembangan sistem Webfast, data alumni Webfast. Halaman alumni berfungsi untuk memperbarui data pribadi, mengakses lowongan kerja, serta konsultasi karir. Alumni dapat mencari data alumni lain melalui sistem informasi alumni, meskipun informasi tentang alumni berprestasi tidak tersedia langsung. Alumni dapat menemukannya melalui sistem internal. Lalu ada sumber daya dan dokumentasi sistem FAS UAD, menyediakan halaman download untuk mengakses dokumen penting seperti panduan akademik, informasi mengenai kurikulum dan peraturan akademik, lalu ada laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan fakultas, data historis, rekaman perkembangan fakultas. Next. Lalu selanjutnya web FAS, web, website FAS menyediakan fitur informasi program studi, prodi sistem informasi. Sebagai contoh, kami audit dan analisis prodi sistem informasi. Dengan fitur ini memudahkan calon mahasiswa dan mahasiswa aktif untuk mengakses informasi terkait program studi yang diminati. Mahasiswa yang memilih program studi sistem informasi akan diarahkan ke halaman khusus untuk mengakses layanan akademik dan administrasi yang relevan. Next. Di sini ada analisis standar dan audit. Yang pertama ada identitas narasumber. Bagian ini mencakup informasi tentang narasumber yang terlibat dalam proses wawancara atau audit. Narasumber bisa berupa pihak yang memiliki pemahaman atau pengalaman dalam pengelolaan layanan baik di tingkat manajerial atau operasional. Lalu ada hasil wawancara, ringkasan dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berisi temuan-temuan atau insight yang diperoleh terkait dengan standar layanan yang diterapkan di institusi yang diaudit dan ada di penjelasan laporan proyek. Next. Lalu ada pertanyaan auditor dan responden. Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada responden untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai standar dan praktik layanan yang ada di institusi yang diaudit. Jawaban dari responden akan memberikan gambaran tentang penerapan dan pengelolaan layanan. Bagian-bagian pertanyaan auditor dan responden ada profil responden, latar belakang dan jabatan responden, status, peran dan dalam organisasi, program studi terkait audit. Pertanyaan kategorinya ada service strategi perencanaan layanan, service design, desain layanan yang disediakan, service transition, peralihan layanan dari desain ke operasional, service operation, pengelolaan operasional layanan, fungsional service improvement, upaya peningkatan berkelanjutan layanan. Ada 29 jawaban dari 4 prodi yang berbeda menunjukkan respon terbanyak dari prodi sistem informasi sebesar 75,9%. Next. Selanjutnya ada matriks CUR. Matriks CUR berdasarkan proses bisnis. Matriks CUR pada proses bisnis ini menggambarkan interaksi antara mahasiswa, sistem, dan administrasi dalam berbagai kegiatan, seperti pendadaran, cuti akademik, yudisium, serta legalisir dokumen online dan offline. Setiap proses dimulai dengan mahasiswa menginput atau menyerahkan dokumen yang kemudian diverifikasi oleh sistem atau petugas, diikuti dengan langkah-langkah administratif seperti pembayaran, verifikasi status, dan penerbitan hasil, misalnya jadwal ujian, persetujuan cuti, kelulusan, atau dokumen yang dilegalisir.
Proses ini memastikan pengelolaan data berjalan efektif dan terkoordinasi dengan peran jelas dari masing-masing entitas yang terlibat. Di sini ada matriks CUR pendadaran, matriks CUR cuti akademik, next, matriks CUR yudisium, matriks CUR legalisir online, dan matriks CUR legalisir offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diandra. Selanjutnya yaitu RACI Framework ITIL. RACI model dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis di perguruan tinggi seperti penadaran, cuti akademik, yudisium, pendaftaran mata kuliah, dan bimbingan skripsi. Dalam setiap proses, RACI membantu menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Itu ditandai dengan R, siapa yang berwenang memberikan persetujuan ditandai dengan A, dan untuk siapa yang perlu diajak berkomunikasi ditandai dengan C, dan siapa yang harus diberi informasi ditandai dengan I. Untuk RACI model RACI-nya bisa dilihat. Di sini ada proses bisnis pendadaran, ada model RACI proses bisnis cuti akademik. Next. Ada model RACI proses bisnis yudisium, ada model RACI proses bisnis legalisir online, dan model RACI proses bisnis legalisir offline. Next. Selanjutnya, benchmark dan analisis. Di sini kami menggunakan 5 parameter, yaitu ada service strategi, service design, service transition, dan service operation. Dengan label yang sudah tertera di dalam tabel, di situ ada data perhitungan dan grafik. Dalam Webfast menunjukkan kinerja unggul di sebagian besar parameter dibandingkan standar. Dalam service strategi, aspek perencanaan 4/3, dan bisa dilihat di grafik di sini. Meski solid, ada ruang untuk peningkatan secara keseluruhan. Webfast dan Fast Dashboard memiliki kinerja yang solid dan lebih tinggi dibandingkan dengan standar. Meskipun beberapa area masih perlu peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Next, akan dijelaskan oleh Naban. Oke, selanjutnya ada masih benchmark dan analisis. Nah, di sini ada tertera tabel data perhitungan dan grafiknya. Untuk web fast umumnya unggul di bagian fast dashboard, khususnya pada service strategi dengan rata-rata nilai 4 versus 3,81. Web web fast juga lebih baik pada perencanaan 4 versus 3,83 dan organisasi 4,5 versus 3,8. Untuk service desain keduanya setara dengan nilai 4, namun Fast Dashboard lebih unggul pada service level management, yaitu 4,17 dan versus 3,5. Sementara Web Fast lebih baik pada akses manajemen, yaitu 4,17 dan 3,67. Dalam continual service improvement, Webpass unggul sedikit pada feedback management service improvement dan knowledge management. Secara keseluruhan, Webpass menunjukkan kinerja yang lebih stabil meski Fast Dashboard unggul di beberapa aspek. Next. Nah, untuk kesimpulan, audit berdasarkan kerangka kerja ITIL telah memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem informasi di Dekanat FAS UAD, khususnya melalui analisis WebFast dan Fast Dashboard. Hasil audit menunjukkan bahwa WebFast umumnya memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan standar maupun Fast Dashboard dalam sebagai besar parameter. Meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan seperti service level management dan incident management, melalui implementasi kerangka kerja ITIL, Dekanat FAS UAD dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi dengan mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Upaya peningkatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk memastikan layanan yang optimal bagi pengguna. Dengan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, diharapkan sistem informasi Dekanat FAS UAD dapat menjadi lebih responsif, andal, dan mendukung proses akademik secara efektif di masa depan. Eh, Mungkin
ini ada lampiran dari surat izin penelitian, pengerjaan audit, dan observasi wawancara. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mungkin terima kasih. Oke, baik.